lagi ke channel Malva Nurjana. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang cerpen nih. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu cerpen? Nah, cerpen sendiri merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari cerpen? Ya, cerpen ini merupakan prosa yang isinya itu bukan kejadian nyata, melainkan hanya dibuat-buat saja dan ceritanya itu bersifat singkat. Nah, jumlah kata pada cerpen ini tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, singkat, dan langsung kepada inti cerita. Jadi cerpen ini tidak memuat detail dari cerita, melainkan langsung ke intinya saja. Nah, lalu selanjutnya ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu memiliki alur yang tidak rumit. Kejadian, alur dan penempatan cerita pada cerpen ini biasanya hanya satu saja. Seperti yang udah Melva katakan tadi, kalau cerpen ini tidak menceritakan detail dari cerita, melainkan hanya langsung inti cerita saja. Nah, lalu yang kedua, cerpen memiliki tokoh yang terbatas. Karena ceritanya yang singkat, maka cerpen tidak menjabarkan tokoh yang banyak. Lalu yang terakhir, biasanya durasi dalam cerpen ini hanya singkat saja, begitu. Nah, selanjutnya Melva bakal ngebahas nih unsur-unsur dari cerpen. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa aja unsur-unsur dari cerpen? Nah, bener banget, unsur-unsur dari cerpen ini ada dua teman-teman, ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik sendiri merupakan unsur yang berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita. Nah, selanjutnya Melva bakal ngebahas nih apa aja sih yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen. Nah, yang pertama yaitu tema. Nah, tema merupakan ide atau pokok dari sebuah cerita. Lalu ada alur. Nah, alur merupakan jalan dari sebuah cerita. Nah, seperti yang udah Melva katakan tadi, bahwa alur dalam cerpen ini biasanya hanya menggunakan satu alur saja. Nah, untuk alur sendiri ini terbagi tiga, teman-teman. Ada alur maju, mundur, dan juga campuran. Nah, alur maju sendiri merupakan alur yang ceritanya itu maju ke depan. Sedangkan alur mundur merupakan alur yang dimana ceritanya itu mundur ke belakang atau flashback. Nah, kemudian ada alur campuran. Nah, ini merupakan campuran dari alur maju dan juga alur mundur. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada latar. Nah, latar ini sendiri terbagi atas tiga, yaitu ada tempat, waktu, dan juga suasana. Nah, untuk latar dalam cerpen ini harus jelas di mana terjadinya, kapan, dan juga bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Nah, lalu ada perwatakan. Perwatakan ini merupakan karakter dari tokoh di dalam cerita. Nah, lalu selanjutnya ada juga tokoh. Nah, tokoh sendiri merupakan orang yang diceritakan di dalam cerpen tersebut. Nah, tokoh ini terbagi tiga, teman-teman. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Nah, tokoh protagonis sendiri merupakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, biasanya berwatakan baik. Lalu ada tokoh antagonis yang merupakan lawan dari tokoh utama. Nah, biasanya itu berwatak jahat. Lalu ada tritagonis yaitu tokoh netral. Nah, lalu yang terakhir ada amanat yaitu nilai yang disampaikan dari sebuah cerita. Gitu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, macam-macam unsur ekstrinsik ini sendiri yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai agama, dan sebagainya. Lalu untuk fungsi cerpen sendiri ini yaitu untuk menghibur. Biasanya cerpen ini berfungsi untuk menghibur bagi para pembacanya. Nah, begitu teman-teman, sekiranya yang bisa Melva sampaikan tentang cerita pendek. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah Melva sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.